Konferensi Asia Afrika diperingati 18 April setiap tahunnya. Pada 2021 ini, 66 tahun sudah KAA berlalu. Di Kota Bandung ada sejumlah pelaku sejarah yang masih mengingat peristiwa bersejarah ini. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Konferensi Asia Afrika atau KAA berlangsung di Bandung pada 18 April 1955. Ada 24 negara yang mengikuti konferensi ini. Salah satu negara penyelenggaranya adalah Indonesia. 66 tahun peristiwa ini berlalu, sejumlah pelaku sejarah KAA di Kota Bandung masih mengingat momen bersejarah ini. Salah satunya ialah Landung. Ia merupakan pelaku sejarah Konferensi Asia Afrika pada 18 April 1955. Landung yang biasa dipanggil Abah kini berusia 95 tahun. Saat KAA pria kelahiran Bandung tahun 1926 ini berusia 28 tahun. Kala itu ia berprofesi sebagai guru keliling dan memiliki sambilan sebagai pelatih tenis dan golf. Saat dibentuk kepanitiaan KAA, Abah ditunjuk sebagai orang yang mengumpulkan mobil mewah dari warga untuk digunakan oleh para ketua delegasi dan pemimpin negara. 2 bulan jelang KAA, Abah Landung berkeliling Kota Bandung untuk mencari 30 kendaraan mewah. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengumpulkan 24 mobil. Yang membuatnya terharu adalah warga yang memiliki kendaraan sukarela meminjamkan mobilnya tanpa biaya sewa. 2 minggu sebelum pelaksanaan KAA, mobil itu sudah terkumpul di dekat Gedung Merdeka. Ternyata dari Pak Udin, Pak Soleh, Haji yang sekarang masih di Gang Sinaraja yang berkembang itu Haji itu ya. Dapat juga mobil-mobil dari Pak Rusli, dari Pak Ali Sadikin. Jadi pegawai pada umumnya pada waktu itu pegawai mah belum punya mobil, yang punya itulah pedagang-pedagang dari Pasar Baru kan. Saat KAA berlangsung, Abah Landung tetap terlibat dalam bagian transportasi. Ia bertugas mengatur kendaraan para delegasi yang mencapai lebih dari 200 mobil. Mobil ketua delegasi atau kepala negara berisi 3-4 orang, yakni supir, pengawal, dan sekretaris. Mobil-mobil itu biasanya memiliki sandi seperti mawar atau cempaka. Sandi untuk mobil Presiden Soekarno ketika itu adalah merah putih. KAA diakui sebagai tonggak sejarah yang memiliki dampak bagi banyak negara di Asia dan Afrika. Abah Landung masih menyimpan harapan. Abah sebagai pelaku diakui atau tidak mempunyai kebanggaan tersendiri. Bahwa kita tahu hanya ingin kepada masyarakat Bandung. Jadikanlah kota Bandung itu kapital Asia Afrika itu yang betul-betul. Dan insya Allah pemuda-pemudi dari seluruh Asia itu akan datang ke Bandung. Saksi hidup KAA lainnya ialah sang jurnalis foto Konferensi Asia Afrika Inen Rusnan. Ia merupakan jurnalis termuda saat itu. Ketika bertugas usianya baru 17 tahun. Pada 2021 ini usianya sudah menginjak 84 tahun. Kala itu Inen bertugas untuk mengabadikan momen-momen penting KAA. Inen bercerita, masih sangat jelas dalam ingatannya, ia mengabadikan banyaknya para delegasi yang ia ambil dari kamera buatan Jerman yang kini tersimpan di Museum Asia Afrika. Memotret Presiden RI pertama Bung Karno adalah kebanggaan tersendiri bagi Inen Rusnan. Dari negara Indonesia sendiri, presidennya sendiri yang Bapak idolakan. Kenapa? Ya. Karena ya orang-orang lain mengagumi presiden kita. Dunia lain, mengapa bangsanya sendiri tidak mengagumi? Saya seorang pemuda tentu saja mengagumi presiden kita luar biasa. Selama menjadi jurnalis foto, Inen bercerita tak pernah merasa kesulitan baik dari segi perizinan dan pengambilan gambar. Menjadi bagian dari peristiwa besar dunia ini merupakan kebanggaan sendiri bagi Inen Rusnan. Gimana perasaan Bapak? Lebih lah gitu. Karena apa? Itu pertemuan negara-negara lain, Asia dan Afrika. Tentu saja di sana suatu kebanggaan bagi Bapak mah. Sambil motret bisa dekat-dekat, walaupun nggak bisa berbincang-bincang, karena ya sedikit-sedikit ya ada aja bahasa itunya Inggrisnya bisa ya. Inen tidak pernah menyangka ia akan menjadi bagian dari peristiwa KAA. Berawal dari tukang angkut air di studio foto ternama di Bandung pada usia 14 tahun, Inen kemudian diangkat anak oleh sang pemilik studio. Dari sanalah ia mulai belajar fotografi sampai bisa menjadi bagian dari KAA. Untuk mengetahui peristiwa sejarah Konferensi Asia Afrika tidak hanya didapatkan dari para pelaku sejarahnya saja, tapi Anda juga bisa mengetahui informasinya yang berada di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Di tempat ini ada beberapa bangunan yang menjadi saksi bisu
penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Di antaranya adalah Hotel Savoy Homan, kemudian juga Gedung Merdeka, di mana konferensi digelar, dan juga satu lagi yang memiliki banyak informasi mengenai konferensi Asia Afrika adalah Museum Konferensi Asia Afrika yang lokasinya juga di Jalan Asia Afrika. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.